Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Santi muncul di Instagram Up Radio, SMG dan juga 98.5 FM Up Radio The Mini Session. Dan kita ketemu saat ini di Titik Berangkat, program yang hadir setiap hari Jumat jam 11 lebih 10 menit. Tentu saja bersama founder Cycle Institute dan juga penulis kondang. Ini guru kita juga, Bapak Fuad Adi. Assalamualaikum Kang Fuad. Waalaikumsalam Mbak Santi, gimana kabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah, itu yang penting tuh. Iya, itu yang penting. Ini sudah sampai terbang ke Bandung ya Kang ya? Iya, melintasi jalur-jalur padat. Jalur-jalur padat. Selamat dulu dong atas dilantiknya SISB Kota Semarang. Terima kasih. Itu juga efek kelakuannya Mbak Santi. Dampak virusnya juga dari sampean. Oke, baik. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan Anda bisa masuk saja di nomor WhatsApp kami 0878 333 400 atau Anda bisa langsung saja chat di Instagram @radio SMG dan juga @fuadadi. Dan siaran ini bisa Anda dengarkan juga lewat live streaming upradio.id dan juga Instagram live upradio SMG. Kang, hari ini disiapkan oleh tim. Temanya adalah bagaimana cara menempatkan diri untuk menciptakan rasa percaya diri. Ini barangkali yang memang menjadi PR ya Kang. Ketika kita sudah diberikan kesempatan dalam keadaan kesempurnaan oleh Tuhan ya, apapun itu bentuknya. Kadang-kadang diri kita sendiri yang menghambat kita untuk bisa bertumbuh atau berkembang karena tidak pede. Yep. Saya nggak ngerti, apakah ini penyakit ataukah ini memang manusiawi? Nanti kita akan bedah bareng-bareng tentu saja ya. Baik Kang Fuad, kita akan dengarkan dulu ya Kang, ilustrasi dari Kang Fuad tentang bagaimana cara menempatkan diri untuk menciptakan rasa percaya diri. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Saat mendapat undangan yang bernuansa seremonial dan sudah diduga bahwa akan banyak orang-orang besar, para pejabat yang akan hadir di sebuah perhelatan tersebut, seringkali timbul rasa tidak percaya diri. Munculnya bayang-bayang suasana berada pada perhelatan itu, di mana saya membayangkan diri menjadi sosok yang mungkin diabaikan oleh banyak orang. Tetapi setelah saya telusuri apa yang menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya diri itu, justru berangkat dari cara diri saya menempatkan diri. Saya telah keliru, seolah telah mensejajarkan bahwa diri saya ini menjadi pribadi sebesar dan setinggi kedudukan dari mereka yang memang pantas untuk berada di sana. Sementara saya lupa bahwa saat mengundang diri saya, sejatinya dia sedang memuliakan diri saya. Ada harapan kehadiran saya dimaksudkan untuk dia berkesempatan memuliakan tamu-tamunya, para koleganya, berada dalam nuansa silaturahmi yang agung. Andaikan mampu, mungkin sang pengundang sangat berharap bisa mengistimewakan semuanya. Dari situ saya tersadar, ketika sebuah ruang silaturahmi, tetapi yang kita perhatikan adalah level atribut-atribut, apakah itu yang bernama jabatan atau strata ekonomi, maka sebenarnya saya sedang melupakan sisi manusia saya sendiri. Saya sedang menyekat diri saya sendiri dengan atribut-atribut itu dan lupa bahwa seharusnya yang dibangun di dalam
silaturahmi itu adalah kita berada dalam kesamaan sebagai manusia. Jadi dalam setiap jalinan, dalam ikatan silaturahmi yang sedang dibangun, lihatlah, tempatkanlah bahwa di sana ada interaksi antar sesama manusia. Ya, Kang, ini mungkin memang dialami oleh setiap pribadi ya. Saya sendiri ya sebagai pribadi Santi yang pertama waktu itu diajak oleh Kang Fuad bersama teman-teman juga minder ya, karena aku kisopo gitu loh. Sempet kan muncul di situ kan. Artinya karena memang belum kenal dan itu ada rasa seperti itu dan mungkin semua orang juga merasakan seperti itu kali ya Kang. Terus apa yang harus kita lakukan ketika ada kesempatan kita untuk bersama dalam ruang yang mungkin baru untuk kita dan kita tetap percaya diri dan bisa menempatkan diri secara proporsional di situ? Iya, ada sebuah kisah sebetulnya yang seorang sufi gitu ya pernah menceritakan ketika dia diundang di sebuah perhelatan akbar, diundang ke istana gitu. Lalu dia dengan baju yang sangat biasa gitu. Terus ya lusuh lah katakan. Nah, begitu masuk ke ruang situ, dia diabaikan. Saya tidak disajikan dengan baik. Nah, juga jamuan tidak selayaknya dia diberikan gitu. Nah, lalu pulanglah dia. Pulang, kembali lagi ke situ. Kembali lagi dengan baju yang teksudo yang bagus, atau sekarang gitu, pakai baju formal yang lengkap gitu, pakai jas gitu kan, datanglah, lalu disambutlah. Lalu diberikan. Nah, ketika disambut, begitu disajikan makanan itu tidak dia makan, tetapi dia masukkan ke dalam jas itu. Lalu ditanya, kok malah jas yang dimasukkan? Nah, karena Anda lebih menghormati jas saya, dan dia lebih berhak untuk menikmati jamuan ini daripada saya. Jadi, nah, ini sebuah ilustrasi bahwa ya kadang memang kita mesti berada dalam situasi yang semacam itu. Kadang faktor itu bisa datang dari dalam diri kita atau dalam eksternal dari kita gitu kan. Dari situasi eksternal, ketika kita berada dalam sebuah komunitas yang itu memang ada kan yang lebih melihat dari sosok apa yang mereka pakai, apa yang jabatan yang mereka sandang, barangkali kan tetap ada di. Nah, tetapi ada satu sisi juga yang perlu kita pahami. Ketika berada di dalam ruang semacam itu, jangan-jangan itu memang sebuah standar protokoler yang itu memang terkadang ya harus dimakan gitu. Yeah. Tetapi ketika kemudian diri kita itu sudah selesai melihat bahwa tadi seperti saya sampaikan, toh semua itu berada dalam satu titik sama yang namanya manusia, ya kan? Nah, disitulah sebetulnya ketika kita juga kita hadir di sana sebagai pribadi yang itu wujud sebagai manusia, kita akan menempatkan diri juga tidak kemudian berekspektasi yang berlebihan atau kemudian menganggap diri ini sebagai seorang yang harus ditempatkan tinggi gitu. Ketika kita sudah dibukakan pintu untuk berada di dalam ruang yang itu katakan strata yang sangat luhur, sebetulnya kita juga sudah diluhurkan di situ, ya kan. Nah, hanya seperti di ilustrasi saya tadi, terkadang kan kita mensejajarkan pada predikat gitu kan, atau mensejajarkan tentang oh ini kok orang-orang pintar semua ya, enggak bisa gitu. Nah,
itu artinya bahwa itu sebagai sebuah realitas, bahwa itu sebagai sebuah fakta, ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak ada garis strata yang itu sama dalam sisi manusia itu. Dan inilah bagi saya sebetulnya sebagai implementasi tauhid itu di situ. Ada sebuah kesetaraan dalam sisi manusianya. Tetapi juga ada etika-etika, ada adab-adab yang itu kita juga harus pahami ketika kita berada di dalam sebuah ruang yang itu sangat beragam, atau ruang yang itu memang ya gampangnya dalam situasi formal tentu kita akan menghormati keformalitasnya, keformilannya. Yeah. Dalam situasi informal ya kita akan menyesuaikan dengan situasi itu. Nah, penyesuaian terhadap situasi ini bisa kita lakukan tanpa harus menurunkan derajat sebagai manusianya. Nah, menurut saya di situ. Ketika saya sama-sama menempatkan Mbak Santi, ada sisi kemanusiaan yang sama-sama manusianya, tentu ya saya juga akan melihat sisi lebih, sisi kurang yang itu sama-sama kita punyai gitu. Sehingga tidak perlu meskipun ini sebuah perjuangan ya, proses untuk menyadari ketika berada di dalam sebuah ruang yang itu mungkin asing buat kita, atau untuk kan ketika kita punya persepsi itu sudah ada asumsi dulu kan gitu. Iya. Betul. Jangan begini lah. Sebetulnya kan lebih kesananya. Tapi begitu kita datang dengan keapa adaannya diri kita ya, iya sudah, enjoy saja. Dan saya belajar banyak ini dengan Mas Dwi terus terang. Betul. Ya dia tetap dengan beliaunya, tetap artinya tidak perlu terlalu eksentrik, tetapi menghormati forum beliau lakukan gitu. Iya. Kemudian menyapa juga sewajarnya gitu, menempatkan dia tidak harus di depan, tetapi ketika di belakang itu juga dia sebagai dirinya gitu. Nah, saya belajar banyak di situ sebenarnya. Oh iya. Iya. Tidak perlu. Benar-benar. Saya jadi ingat waktu itu ya, mendampingi beliau ya. Orang kan hanya melihat dengan mata telanjang ya, bagaimana sosok pembicara itu harus parlente gede gitu ya Mas. Oh ya pokoknya gitulah secara perform gitu ya. Kehadiran beliau bahkan mungkin tidak dinyana ya, hanya sebagai peserta biasa saya mendampingi gitu ya. Saya agak tersinggung ya sebagai pendamping, tetapi beliau santai aja. Iya benar-benar. Saya jadi ingat waktu itu ya, bahwa yang ditunggu itu dia gitu kan. Beliau yang ditunggu, tapi dengan santainya tidak digagas oleh para peserta, dan beliau cuma santai, wo, wedang hangat wo, gitu ya. Oh iya sudah saya ambilkan. Ini saya belajar banyak betul dari beliau. Dan ketika begitu ke panggung, orang kaget semua. Ternyata yang tadi hanya datang nggak disapa dan biasa saja, ternyata di panggung menggelegar. Itu luar biasa. Ini Kang, mungkin bagaimana sih menjadi pribadi yang fleksibel ya? Artinya tadi kesadaran secara samalah sebagai manusia. Bahkan kita mungkin merasa diberikan frekuensi yang lebih oleh orang yang mengundang atau mengajak kita, sehingga kita mempersiapkan diri dulu juga untuk menjadi orang yang bisa diterima di lingkungan itu. Itu gimana itu Kang? Rumus saya sih sederhana sebenarnya. Jadi tentu kan ada sisi-sisi saya, sisi-sisi Mbak Santi yang itu melekat, kemudian secara sadar itu akan maksimal ketika itu kita kontribusikan. Misalnya dalam event gitu, saya akan lebih milih Mbak Santi untuk sebagai pengatur acara misalnya di host atau apa gitu kan. Lalu itu sebagai kontribusi yang itu menempatkan ini Mbak Santi, misalnya gitu. Ya, nah begitupun ketika kita mau merefleksikan diri kita sendiri. Saya bisa saja berkontribusi sebagai maksimal sebesar apapun ruang ini adalah di kapasitas menemani tamu misalnya, atau sekedar mengobrol kecil pada orang-orang yang itu mungkin tidak berada dalam ruang yang katakan meja VIP misalnya. Kita cukup menemani orang-orang yang ada di sekitarannya. Itu menjadi sebuah kontribusi dalam sebuah forum. Ketika kemudian orang-orang itu sama-sama merasa dihargai dengan keterlibatan kita, dengan keberadaan kita gitu.
Nah, disitulah sebetulnya saling menghormati sebagai sisi manusia itu saya kira di ruang yang semacam itu. Jadi kita sadar kontribusi yang paling mungkin kita lakukan di sebesar ruang apapun, ya kita menempatkan diri di situ. Ya, kayak kejadian kemarin misalnya, dan ini kan ya ini fakta sosial yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Fakta sosial yang itu juga ada norma-norma yang ya mungkin ya tentu kan kita tidak bisa menghindari bahwa ini orang yang harus ditempatkan oleh tuan rumah sebagai VIP misalnya gitu. Nah, kita tidak perlu pinter bahwa itu yang VIP, ini yang biasa. Ya sudah, itu memang komposisinya tuh begitu. Tetapi toh kita tetap bisa bertegur sapa dengan mereka. Maka salah satu upaya yang saya mempelajari itu adalah bagaimana niatan kehadiran itu memurnikan sebagai sebuah silaturahmi. Sehingga bukan soal saya akan ditempatkan seperti apa di sana, tetapi bagaimana saya bisa berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan siapa saja yang bisa saya temui. Mungkin tuan rumah bisa jadi tidak sampai melihat atau memperhatikan kehadiran saya itu. Ya, tapi bahwa saya bisa bertemu dengan Mbak Santi, bertemu dengan siapa lagi, yang itulah menjadi sebuah ornamen kehangatan dalam sebuah forum, itu kan menjadi sesuatu yang berarti juga. Coba kalau datang tiba-tiba forum itu menjadi gersang, orang menjadi tidak nyaman semua, gitu kan juga mengurangi sebuah nilai. Tapi, jadi tegang ya, tegang semuanya. Waduh, begitu. Baik, nah ini kita akan membuka Instagram karena sudah ada yang masuk dari Muda Basya. Bagaimana cara supaya tidak minder ketika kita mendapatkan kesempatan diundang masuk pada lingkungan yang menuntut kompetensi tinggi sementara kita sadar belum pantas? Sebetulnya sama dengan yang tadi ya, Kang ya. Nah ini Sopo aku gitu. Terkadang ini menjadi sebuah sisi yang paradoksal mungkin ya. Atau kalau tidak tepat ya nanti cari istilahnya apa gitu. Saat kita menganggap diri kita itu belum pantas, ya kan? Sebetulnya kita ada satu refleksi yang kita mencerminkan seolah-olah kita harus berada dalam posisi yang sama dengan mereka, atau kita menuntut sebuah kepantasan yang itu lebih layak dari seadanya kita ini gitu. Ya, kita merasa belum pantas. Jadi efeknya itu antara kita sedang rendah hati sebagai seseorang yang belum pantas, dengan kemudian sebuah tuntutan agar saya itu dipantaskan pada level yang sama dengan mereka. Ini kan sisi yang tipis juga gitu loh. Betul. Nah, dalam kasus apa yang disampaikan Mbak Muda ini, saya pikir kalau pengalaman saya sendiri misalnya, dalam sebuah forum yang menuntut kompetensi, maka ya tentu kewajiban saya adalah bagaimana saya akan berupaya semaksimal mungkin menyajikan dari keseluruhan potensi yang saya punya di situ, ya kan? Dengan sebuah niat kesungguhan itu, ya itu menuntaskan kewajiban saya untuk mempersembahkan dari kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya, bahwa kemudian hasil akhir, ya apakah itu kemudian sudah sesuai atau tidak, mungkin bukan wilayah saya harus menilai, tapi sepanjang bahwa kesungguhan itu sudah saya lakukan, dan yang saya berikan adalah mencoba menjadi sesuatu yang terbaik dari yang saya punya. Nah, kan? Karena ya itu menjadi untuk mempersembahkan yang terbaik atas kepercayaan itu, ya bagi saya
Itu yang harus kita tuntaskan. Ya. Bukan harus memposisikan apapun hasil ini. Ya katakan gini lah. Saya S1, kemudian akan berhadapan diskusi dengan S3 para dokter. Para dokter. Ya. Iya kan? Dan dokter tentu beliau-beliau itu memiliki sebuah kompetensi dengan levelnya beliau. Tapi saya juga punya kompetensi pada level saya yang itu bisa saya berikan bahwa ini kuncinya adalah bagaimana menyajikan yang terbaik untuk sebagai kontribusi saya di situ. Gitu. Yeah. Tentu tidak harus sama. Betul. Ya. Tidak Gitu. perlu butuh pengakuan ya. Atau tadi kalau Kang Fuad beda, ini ada beda tipis nih. Butuh diakui sekualitas ataukah memang kita memantaskan diri untuk berkualitas gitu ya. Saya jadi ingat waktu itu. Kalau habis siaran dengan almarhum, saya selalu bilang, piye Kang, tak ketak yo, takon meneh. Proses we gitu ya. Jangan minta pengakuan orang gitu. Nanti akan membaik dengan sendirinya. Ya itu, pokoknya dionek-onek kayak gitu ya. Saya yang penting sinau gitu. Dan terus, jangan minta dinilai gitu. Oke. Itu kunci. Saya juga belajar di sini. Karena ya jujur untuk menempatkan saya beberapa awal-awal itu saya sendiri juga sering gagap ya ketika tiba-tiba di sebuah misalnya saya hadir itu benar-benar menempatkan, kan ada forumnya Mas Pri di Wagen misalnya. Yeah. Saya hadir itu ya benar-benar hadir karena saya ingin menikmati forum, saya ingin belajar di situ gitu. Yeah. Nah, tiba-tiba beliau itu kadang, nanti kamu dokter ya harus naik panggung gini. Itu kan suka bikin gelagapan, apalagi di awal-awal gitu. Terus apa gitu kan? Ini. Tapi ya saya melihat ya inilah kewajiban murid ya tak diem aja lah kan. Yeah. Soal apa yang di situ udah nggak peduli. Artinya apakah itu mau dijadikan apa? Ya sudah, begitu harus merubah niat menjadi ini aku sedang mentaati perintah guru. Mandat guru. Mandat guru. Ya sudah itu aja yang aku pegang. Bahwa soal kemudian seberapa kapasitas saya untuk menyelesaikan itu pasrah karo Gusti Allah. Tapi ya sudah, saya berangkat atas ini gitu. Iya. Ya, dan kita tampil yang itu, betul. Ya ini mengurangi beban sekian persepsi yang harus kita ciptakan ke orang lain sih. Oke. Kang, ini ada WA yang sudah masuk dari 081565 sekian dari Sahli. Selamat siang, Apredio, selamat siang Pak Fuad. Saya selalu menyimak acara ini karena bisa membuat saya jauh lebih bisa introspeksi diri. Terima kasih Mas Sahli. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara memantaskan diri agar kita bisa menempatkan diri yang tepat di tempatnya. Oke, itu saja. Terima kasih Mas Sahli. Bisa diulang Mbak. Tadi agak fresh di sini. Memantaskan diri. Bagaimana cara memantaskan diri agar kita bisa menempatkan diri di tempat yang tepat dengan tepat juga. Oh ya. Tentu memantaskan diri ini tidak harus kemudian menjadi orang lain. Kuncinya di situ bagi saya. Oke. Ya kan, tidak harus jadi orang lain. Jadi misalnya karena pantasnya kita itu bisa pada angka 8. Ya sudah, kita maksimalkan untuk memberikan yang sampai angka 8 itu. Nah, itu jadi bagi saya kepantasan ini ada relevansinya, ada korelasinya dengan soal kesungguhan dengan maksimalisasi yang saya punya untuk saya kontribusikan itu di situ. Jadi tidak harus mengambil peran orang, misalnya dalam konteks yang sederhana aja, saya mungkin tidak pas untuk kapasitas menjadi announcer, nah kan gitu. Jadi saya tidak perlu mengambil peran itu. Mungkin saya cukup hanya maksimal menjadi pencatat ada dalam sebuah forum.
ya pernah juga misalnya di sebuah forum gitu sudah ya benar-benar saya posisi hanya menjadi pencatat saja karena ya itu ruang maksimal yang pantas saya ada di situ. Tetapi bagaimana bahwa kita itu ketika ada itu ya memang benar-benar ada dengan totalitas kita di sini. Sekecil apapun yang kita berikan di sebuah forum katakan gitu. Karena tugas saya hanya sebagai pencatat di situ, saya akan lakukan di situ. Mau dilihat orang seberapa, mau tidak terlihat, tetapi ya inilah kewajiban kepantasan itu adalah mengambil peran yang maksimal dalam sebuah kepercayaan. Nah, kalau saya sih begitu. Iya. Jadi ini yang pertama memang jadi diri sendiri itu ya Kang Fuad ya. Untuk bisa memantaskan diri. Jadi jangan menggunakan atribut-atribut apalagi orang lain ya, yang itu akan membuat kita jadi kikuk begitu. Dan tadi memaksimalkan diri dalam peran sebagai apa, atau mungkin tadi kalau Kang Fuad memberikan ilustrasi, ya memang kapasitasnya di situ ya maksimalkan di situ, gitu ya. Otomatis itu akan menjadi secara apa ya natural, itu membuat orang jadi ngerti kapasitas di situ. Begitu Mas Ahli, kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan Anda bisa kirim lagi pertanyaan Anda. Tapi waktunya Kang, sepertinya saya selalu mendapatkan time out gitu ya. Kalau lagi ngobrol itu suka deh anak-anak tuh bilang sudah mau selesai Bu gitu. Ya, silakan Kang. Iya. Sebetulnya ketika kita menyadari, menempatkan diri dan orang lain itu sebagai sesama manusia, maka kebutuhan untuk tidak percaya diri atau percaya diri itu menjadi sesuatu yang tidak mutlak. Membangun dan memberikan kapasitas yang maksimal dalam sebuah ruang yang menuntut kepercayaan diri kita itu menjadi lebih penting. Saya kira itu Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak ini yang sudah mengirimkan pertanyaan dan juga penjelasan di Instagram, tidak bisa kami baca satu persatu dan karena memang keterbatasan waktu ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang lain. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, itu karena keterbatasan kami memang sebagai manusia biasa ya. Terima kasih Kang, sukses selalu dan salam. Itu untuk Arya ya. Itu Arya, halo Arya, selamat siang. Arya, ya, jaga kesehatan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.